Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin netizen MUI Purwakarta atau kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-23 dan malam yang akan datang merupakan malam yang ke-24. Sebagaimana lazimnya di umat Islam Indonesia pada Ashrul Awakhir sering diingatkan untuk segera meningkatkan ibadah, wabil khusus pada malam-malam tertentu, di mana malam ini diprediksi hadir Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam ganjil. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat atau Al-Quran dengan surat Al-Qadar tersebut mengisyaratkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Sementara ada yang berpandangan bahwa kenapa kok nuzul Quran itu diperingati pada tanggal 18 Ramadan gitu. Bukankah Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar? Sementara Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam Ashrul Awakhir. Tentu saja jawabannya ada. Maksudnya agak berbeda nuzul Quran dengan Lailatul Qadar, di mana Al-Quran diturunkan. Tanggal 18 Ramadan itu diperingati sebagai nuzul Quran. Itu Al-Quran turun wahyu pertama atau ayat pertama di mana diturunkan surat Al-Alaq. Itu 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Sementara pada Lailatul Qadar itu diturunkan seluruhnya dari Lauh Mahfuz ke samai dunia. Gitu. Nah, jadi yang diturunkan di Lailatul Qadar itu ada Al-Quran secara keseluruhan. Hadirin rahimakumullah, ada sementara keistimewaan yang sudah masyhur pada malam Lailatul Qadar ini. Sebagaimana tadi disitir dalam surat Al-Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam di mana malam itu lebih utama atau lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun berarti 83 tahun, 83 lebih lah gitu. Jadi kalau ada orang yang beribadah bertepatan tepat pada malam Lailatul Qadar, itu sama saja keutamannya dengan beribadah selama 83 tahun lebih. Sementara usia manusia itu berbeda-beda, dan bahkan ada yang dengan usia sangat pendek, tapi juga banyak usia yang panjang. Bahkan dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik disebutkan bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan kepada umur-umur manusia dulu, di mana umur manusia itu
pada saat itu panjang-panjang begitu. Nah, dengan umur panjang itu maka banyak kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan jangka waktu yang panjang pula. Sementara umur umat Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadisnya disebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa kullu syai'in hasadun, setiap sesuatu ada panennya. Wa hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Sementara panen umatku di antara 60 tahun dan 70 tahun. Maksudnya panen di sini adalah bahwa rata-rata umur umat Kangjeng Nabi itu antara 60 lebih atau kurang sampai 70 lebih atau kurang gitu. Jadi tidak mungkin kalau sampai 83 tahun, apalagi rata-rata manusia itu dewasanya itu pada usia 40 gitu. Betapa sebentarnya kesempatan seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah walau sesungguh-sungguh apapun gitu. Oleh karenanya Allah memberikan keutamaan kepada umat Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW itu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini di mana memiliki keutamaan sebagaimana keutamaannya melaksanakan ibadah selama 83 tahun tadi. Nah, dengan Lailatul Qadar ini maka seseorang bisa mencapai keutamaan dengan keutamaan yang tadi. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya umur manusia itu ada dua. Pertama umur dohir, ya, umur materi, dan kemudian ada umur manawi. Umur dohir itu ya kalau usianya 80, 90, 100 itu umur panjang. Gitu. Tapi juga ada umur manawi dalam arti umurnya itu tidak sampai 70, apalagi 80, 90, mungkin usianya 60 gitu atau lebih, atau mungkin berkurang sedikit gitu. Tapi dalam usia yang sebentar itu sangat produktif dan kemudian juga bisa melaksanakan hal yang terbaik dalam hidupnya. Nah, jadi bisa jadi bahwa seseorang itu dianggap umur panjang kalau umur itu benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Tapi juga sebaliknya, sekalipun umurnya itu sampai 80, 90, bahkan 100, kalau tidak dipakai dengan sebaik-baiknya, maka tetap saja umur itu sangat tidak berguna. Nah, oleh karenanya, banyak sekali ulama, termasuk salah satu contohnya itu Imam Ghazali, Imam Nawawi, usianya itu tidak sampai 70, gitu. Dan konon Imam Ghazali itu sampai 50-an lebih, demikian juga Imam Nawawi mungkin, ya, gitu. Sebagai yang disebutkan tadi Lailatul Qadar itu, beliau itu rata-rata telah memperoleh Lailatul Qadar. Sementara di samping karya gitu yang dengan usia yang sangat produktif itu, juga beliau benar-benar bisa memanfaatkan setiap umurnya. Hadirin rahimakumullah, untuk itu mari kita manfaatkan umur kita sebaik-baiknya agar benar-benar umur kita itu menjadi umur yang sangat bermanfaat. Dan pada kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama memburu bulan Ramadan ini dalam arti memburu Lailatul Qadarnya. Gitu. Lailatul Qadar ini sebenarnya sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan bahwa disebutkan di sini asy-syahru qad hadarakum wa fi lailatun khairum min alfi syahr. Bahwa telah hadir kepadamu bulan Ramadan di mana di dalamnya ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian man harramaha faqad hurimal khair, barang siapa orang yang terhalangi
Lailatul Qadarnya, maka itu salah satu cirinya itu terhalangi kebaikannya. Demikian sebaliknya. Seandainya terhalangi kebaikannya, maka dia terhalangi Lailatul Qadarnya. Jadi, kalau kita punya kesungguhan, keinginan, sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah kebaikan pada bulan Ramadan ini, khusus pada malam harinya, itu juga insya Allah mungkin salah satu tanda orang itu dapat Lailatul Qadar. Begitu. Dan memang ciri-ciri Lailatul Qadar ini tidak bisa dipastikan, walaupun sebagian ulama memprediksi pada malam-malam ganjil, ada juga yang pada ciri-ciri alam gitu. Tapi itu juga sebenarnya terjadi kalau sudah terjadi Lailatul Qadar. Oleh karenanya, tanpa mengurangi cara memperoleh kita untuk mendapatkan keagungan malam Lailatul Qadar, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan setiap hari, bukan hanya setiap malam, setiap hari, dan lebih utama lagi setiap malam, untuk meningkatkan ibadah kita, baik dalam bentuk zikir, membaca Al-Quran, tentu tidak lupa sholat tarawihnya, agar mudah-mudahan kita segera memperoleh Lailatul Qadar, dan dengan Lailatul Qadar ini, umur kita ini benar-benar sangat bermanfaat, sangat berguna, dan bahkan insya Allah lebih baik dari 1000 bulan, dalam arti 83 tahun. Kira-kira demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya pribadi, umum bagi para hadirin netizen sekalian. Sekian, Allahumma wafiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.